semuanya. Selamat datang di pertemuan untuk materi ke-13 di mata kuliah PTIA untuk Teknik Elektro 2020. Sebentar. Ya, slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sebentar, kayaknya. Oke. Ya. Kita masih dengan materi array ya. Lanjutan dari pekan yang dari hari Sabtu kemarin ya. Materinya tentang array dan ini akan jadi materi terakhir sebelum UAS. Jadi kalau kita runut setelah UTS ada apa aja materinya? Setelah UTS? Ada looping, subprogram, dan array, Pak. Ya, jadi setelah UTS kita punya pengulangan ya, looping atau bahasa gaulnya itu rekursi ya. Kemudian ada subprogram. Subprogram ini terbagi jadi dua, apa aja? Fungsi sama prosedur ya, Pak. Ya, ada fungsi dan prosedur. Kemudian ada array. Array ini dapat dikatakan sebagai suatu apa? Array ini bisa dibilang sebagai suatu tabel ya. Kita ada di pertemuan ke-13 ya. Array yang kedua, kemudian nanti Rabu depan kita ada kuis yang ke-6, kuis yang terakhir plus review materi untuk persiapan UAS. Tujuannya masih sama dengan yang pertemuan kemarin ya. Nah, untuk hari ini kita akan fokus dengan array terisi sebagian dan contoh-contoh kasusnya. Nah, array terisi sebagian kira-kira seperti apa? Dari tugas 3 kemarin sebenarnya array terisi sebagian ini sudah banyak yang mempraktekkan secara tidak langsung. Nah, kira-kira array terisi sebagian ini contohnya yang seperti apa? Yang terisi cuma sebagian, Pak. Ya, itu maksudnya kayak gimana? Ya benar, terisi cuma sebagian. Contohnya itu kemarin saya buat vektor dalam kurung kotak, saya langsung tetapin 1000 gitu, Pak, dimensi vektornya. Nah, terus kalau kita input itu bisa aja kan 3 gitu dimensinya, Pak. Gitu aja, Pak. Ya, betul ya. Jadi array terisi sebagian itu boleh kita mendeklarasikan di awal langsung besar, kita pesan slot besar, tapi waktu prakteknya kita cuma pakai sebagian kecil atau hanya berapa persennya, tidak semuanya gitu ya. Jadi masih ada bagian array yang kosong. Itu contoh array terisi sebagian. Nah, dari tugas 3 kemarin banyak yang sudah memakai itu. Berarti kira-kira materi hari ini sebenarnya tidak akan lama, mungkin mudah-mudahan kita akan lebih banyak bermain dengan langsung code block saja ya. Kita review sedikit kemarin array. Array itu apa? Array itu
Dia sekumpulan data yang tipenya sama. Yang harus diingat adalah tipenya sama, ya. Dan dia disimpan secara beruntun dalam memori komputer kita, dalam memori prosesor kita, dengan nama variabel yang sama. Ya. Contohnya apa? Contohnya kita punya array of integer. Gitu. Jadi kita punya sekumpulan data yang nilainya integer. Nah, ini bisa dikumpulkan menjadi satu variabel dengan nama yang sama yang disebut dengan array. Bagaimana kita untuk menginputkan datanya ke dalam array tersebut atau memanggil datanya atau mengakses datanya? Setiap elemen di dalam array ini diindekskan dengan bilangan, kalau dalam bahasa pemrograman C++ itu diindekskan dengan bilangan cacah. Ya. Mulai dari 0 sampai 0, 1, 2, 3 sampai sebanyak yang kita tentukan. Sebanyak yang kita pesan. Ya. Yang perlu diingat adalah di bahasa pemrograman C++, kemarin kita sudah singgung bahwa kalau bisa kita jangan sampai mengakses atau menginputkan data ke dalam suatu array yang indeksnya kita tidak deklarasikan di awal. Misalkan kita deklarasikan array of integer tapi cuma 3 elemen. Berarti kan indeksnya ada 0, 1, 2. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan adalah kita inputkan atau membaca data di indeks, misalkan indeks 3, 4, 5, dan seterusnya, atau apalagi indeks minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, dari tugas 3 kemarin, ada beberapa yang masih melakukan ini. Memang kebetulan programnya masih bisa jalan. Tetapi untuk kasus yang lebih umum ini belum tentu bisa jalan, ya. Kemarin karena kebetulan programnya masih bisa jalan dan benar, ya saya masih kasih nilai, walaupun mungkin akan dikurangi sedikit, ya. Mengapa kita tidak boleh mengakses yang di luar yang kita deklarasikan itu? Karena bahasa C++ ini agak tricky, ya. Kita mendeklarasikan sesuatu, kalau kita gunakannya tidak tepat, maka bisa jadi program yang kita jalankan salah. Programnya masih bisa berjalan, masih bisa dikompil, masih bisa jalan, tapi hasilnya belum tentu benar. Ini masalah, ya. Yang perlu diingat adalah kita deklarasikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, array itu dalam bahasa pemrograman C++ ukurannya statis. Dalam artian apa? Ketika kita deklarasikan di awal array ini dengan nama variabel tertentu, ukurannya 5 misalkan. Berarti ketika program dijalankan sampai program berakhir, ukuran dari array itu akan selalu 5. Tidak pernah berubah, tidak akan bisa menjadi 3, 2, atau apalagi 6, 7, 8, 100, sejuta, dan seterusnya. Ya. Ketika kita menjalankan program yang memuat array, terutama dalam bahasa pemrograman C++, ukuran array akan selalu sama seperti ketika kita mendeklarasikan array tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, sebentar. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita ingin mendeklarasikan array, tapi ukurannya sesuai dengan yang diinputkan user, bagaimana caranya? Ada yang bisa bantu menjawab?
Mohon diulang pertanyaannya, Pak. Tadi kan sudah disampaikan bahwa array itu ukurannya statis ya. Ketika kita deklarasikan array ukurannya 5 di dalam program, maka ketika program itu dikompil dan dijalankan, ukuran array itu dari awal program dijalankan sampai akhir itu akan selalu 5, tidak pernah berubah. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana ketika kita ingin membuat array tapi ukurannya sesuai dengan kebutuhan user, sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Gimana caranya? Dimisalkan variabel. Dimisalkan variabel seperti apa? Jadi dalam kurung sigunya dibuat X. Jadi di atasnya Pak kayak user masukin input X gitu. Oke, itu bisa ada opsi lain nggak kira-kira? Opsi lainnya adalah ya Arwin silakan. Ya, Pak, enggak, Pak. Seperti tadi, Pak. Opsi lainnya adalah kita bisa mendeklarasikan array itu sebesar mungkin ya. Atau cukup besar. Tapi ketika kita menjalankan kita hanya memanggil beberapa bagian awal saja. Tetapi dalam hal ini ukuran array tidak berubah. Hanya yang kita lakukan, operasi yang kita lakukan terhadap array tersebut, ukurannya yang berubah. Nah, inilah contoh ketika array itu tidak terisi semuanya atau hanya terisi sebagian. Ya. Kita masuk ke array terisi sebagian. Contohnya seperti ini ya. Kemarin ketika kita mendeklarasikan array, itu berarti kita ini contohnya kita mendeklarasikan array tipe datanya integer, ukurannya 10. Indeksnya berarti dari 0 sampai 9. Kalau dilihat di sini, ada berapa elemen yang terisi? Ada 5, Pak. Ada Yang 5, Pak. terisi hanya 5 ya. Tetapi ketika program berjalan, memori yang digunakan ada berapa? 10, Pak. Ya, 10. Memori, ya betul sekali. Blok memori yang digunakan ada 10, tapi operasi yang kita gunakan hanya untuk 5 bagian awal. Nah ini di sini kita memanfaatkan hanya sebagian elemen dari array, ya. Sebagian yang lain ya kita manfaatkan ketika kita butuh saja. Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa gitu. Resikonya hanyalah ketika kita mendeklarasikan array tersebut terlalu besar, maka memori yang digunakan juga akan menjadi besar. Itu mungkin kurang baik dari segi pemrograman, kurang efisien, tapi tidak apa-apa. Ya. Yang penting sekarang gimana kalian bisa belajar tentang penggunaan array. Sekali lagi, elemen array tidak harus terisi penuh. Nah, tapi kan tadi ada elemen yang kosong. Nah, elemen yang kosong ini ketika kita menjalankan program atau ketika kita membuat kodenya, ya, sebisa mungkin kita harus menghindari proses di mana kita mengakses atau membaca elemen array yang kosong ini. Kalau di sini dari indeks 5 sampai 9 kan kosong, belum diisi. Jangan sampai kita mengakses elemen di indeks 5, 6, 7, 8, 9 dalam kasus ini. Kira-kira mengapa? Ya, Oki, silakan.
Maaf Pak, kepencet. Kenapa setiap ditanyain kepencet? Ini sebenarnya karena tidak paham atau sudah bingung atau sudah paham? Bingung Pak. Udah bingung. Cukup bagus. Kira-kira pertanyaannya tadi, kira-kira kenapa kita bisa dibilang tidak boleh mengakses elemen, kita tidak boleh membaca elemen yang indeks yang isinya masih kosong. Berarti yang keluar itu bakal 0 ya Pak? Apanya, Zulfikar? Kan misalnya kita mengakses yang kosong itu berarti dia itu bakal keluar 0 gitu, nggak ada elemennya gitu Pak dari itunya. Bisa jadi, ya. Jadi seperti ini, ketika kita mendeklarasikan suatu variabel dengan tipe data tertentu, ya, kalau variabel itu belum diberi nilai, maka compiler C++ ini akan memberikan nilai secara random. Nah, jadi kalau dalam kasus ini, ketika kita mengakses elemen yang di indeks 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9, berarti ketika misalkan kita mau ngeprint elemen yang itu, yang kosong itu, ketika kita print, itu akan memberikan nilai secara random. Beda dengan yang kemarin ketika kita mengakses yang indeksnya di luar array. Kalau yang indeksnya di luar array itu maka program kemungkinan akan langsung error. Bisa jadi akan langsung error. Tapi kalau dalam kasus ini, karena kita sudah memesan slotnya di dalam memori komputer, array yang masih kosong ini dia sudah ada nilainya, tapi nilainya kita tidak tahu berapa. Di situ nilainya random. Contohnya seperti apa? Nanti di belakang ya. Nah, sebelum ke contoh, di sini kita karena tidak semua bagian dari array itu terisi ya, ada istilahnya nilai efektif array. Apa itu nilai efektif array? Nilai efektif array ini sebenarnya ada seberapa banyak slot yang sudah terisi. Nilai efektif array ini bahasanya biasanya disingkat dengan nef ya. Nah, kalau kasus yang tadi ya, kita sudah memesan 10 slot tapi kita hanya mengisi 5. Berarti nilai efektif dari array ini hanya 5. Padahal ukuran array-nya 10. Nah, kalau melihat ini kira-kira nilai efektif array itu maksimal berapa? 10. Dalam kasus ini 10, betul. Ya. Secara umum nilai efektif array ini maksimal adalah sebanyak ukuran saat array tersebut dideklarasikan. Contoh kasusnya, misalkan kita di sini ya, di kode yang sebelah kiri kita ingin memasukkan nama dalam sebuah tabel atau array dengan nama variabelnya nama. Array ini di awal kita langsung memesan sebanyak 1000 slot. Untuk mengisinya seberapa banyak yang kita isi, di situ dapat dilihat pada baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada cin nef. Nef di situ berarti seberapa banyak data yang mau kita isi, ya. Seberapa banyak dari slot yang sudah kita pesan yang mau kita isi. Nah, di sini kalau program dijalankan berarti kita akan memasukkan nama sebanyak nef kali. Ya. Misalkan nefnya ada 3, berarti kita akan memasukkan nama sebanyak 3 kali. Mengapa? Kalau dilihat di for loop ya, for loop ini kan isinya cin nama ke i ya. Nah di sini kita baca indeksnya i dari 0 sampai i kurang dari nef.
Karena I itu integer, berarti kan kalau nef-nya 3 berarti dia I-nya 0, 1, 2. Karena update-nya adalah I plus 1-nya. Dalam contoh ini, kita memasukkan sebanyak nef nama. Tetapi sekali lagi, memori yang sudah kita pesan ada sebanyak 1000. Sama seperti ketika kita mau misalkan di Universitas Pertamina ingin melaksanakan wisuda, misalkan ini aja. Di Universitas Pertamina ingin ada proses penerimaan mahasiswa baru, misalkan. Ternyata dalam program studi teknik elektro kita punya kapasitas per tahun misalkan 100, tetapi yang terisi hanya 60. Contohnya seperti itu ya. Contoh lain, di sini ada contoh di mana kita mencoba membaca array yang isinya hanya sebagian. Coba beritahu saya perbedaan dari contoh yang kiri atas dengan contoh yang kiri bawah. Kalau Ya, silakan. Kalau yang atas dia Pak, yang di for-nya itu I-nya itu kurang dari jumlah mahasiswa, tapi kalau misalnya yang di bawah I-nya itu sama dengan jumlah si mahasiswa ya. Berarti apa? Coba Dimas Revindra. Iya, Pak. Apa perbedaan mendasar dari contoh yang kiri atas dengan contoh yang kiri bawah? Seperti kata Devi tadi, Pak, yang atas itu tidak memakai sama dengan I kurang dari jumlah mahasiswa. Kalau yang bawah, I kurang dari sama dengan jumlah mahasiswa. Jadi, I-nya itu yang kiri bawah itu kurang dari sama dengan jumlah mahasiswa. Jadi, apa ya? Oke. Ada yang bisa membantu? Berarti Pak, itu ada tiga, yang di atas kan ada 3 nerf Pak. Itu kan ada Ya. 3 nerfnya. Yang di bawahnya itu berarti ada karena sama dengan di 4 gitu Pak, nerfnya. Ya. Ya, mudahnya seperti itu ya. Kita lihat di contoh ya. Di awal sama ya, sampai ketika mengisi NIM-nya ya. Kita punya C-in jumlah mahasiswanya, digambar sama jumlah mahasiswa yang diinputkan 2. Kemudian kita masukkan NIM-nya secara otomatis, yaitu formatnya adalah 1052200 plus urutan mahasiswa keberapa ya, yang dilambangkan dengan I plus 1. Sampai situ sama kan? Yang atas dan bawah? Iya, Pak, sama, Pak. Berarti kalau gitu jumlah mahasiswa yang diinputkan ada berapa? 2, Pak. 2, Pak. Berdasarkan contoh ini 2 ya. Slot yang kita pesan ada berapa? 1000. 1000 Pak. 1000, Pak. Slot yang kita pesan ada 1000 ya. Ditunjukkan dengan ini. INT NIM kurung kotak 1000 ya. Di atas bawah sama ya. Tapi kita hanya mengisi 2. Berarti nef-nya berapa? Nef-nya 2 ya. 2. Nah, proses setelah kita input NIM secara otomatis, kita cetak NIM tersebut kan di bawahnya. Ada for I sama dengan 0, I kurang dari jumlah mahasiswa, I plus plus, kita cetak NIM-nya. Ya. Nah, di situ yang atas kita
cetak sesuai dengan jumlah yang kita masukkan. Ya. Betul tidak? Iya, Pak. Ya, betul ya. Kita masukkan 2, kita cetak 2 kali. Tetapi yang di bawah kita cetak 3 kali. Nah, ketika kita cetak 3 kali ini, elemen ketiga yang tadinya masih kosong, yang belum diisi, dia cetak angka yang tersimpan di situ, angka apapun yang tersimpan di situ. Ternyata angka yang tersimpan itu masih random dari komputer kita, dan angka yang keluar malah 5570644. Padahal yang kita harapkan adalah harusnya 105 22 003. Nah, berarti di sini kita seperti yang saya katakan tadi, kita memunculkan angka yang indeksnya yang seharusnya di array itu masih kosong, ya. Tapi kita paksa baca, ya, hasilnya komputer akan memunculkan apapun yang ada di situ yang tadinya sudah di-generate secara acak. Kalau kalian masih bingung, ya, coba saja langsung misalkan int nim 1000, terus kalian langsung lompat ke yang paling bawah, yang bagian cein jumlah mahasiswa sampai ngisi nim-nya itu dikosongi, langsung lompat ke cetak nim. Misalkan cetak nim sampai berapa? Sampai 10 aja. Itu nanti angkanya yang muncul akan nanti tiba-tiba di situ sudah ada angkanya, padahal sebenarnya kita belum mengisi apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Nah, di antara manfaat dari array ini kita bisa melakukan pencarian. Pencarian bisa dilakukan tapi hanya terhadap semua elemen yang terisi. Seperti contoh kode yang di sebelah kiri, ya. Kita lihat di awal kita deklarasikan integer, variabel x, y, dan nef. Nef ini langsung diisi nilainya 5. Kemudian kita deklarasikan array angka, tipe datanya integer, ukurannya 10, tapi kita hanya mengisi 5, 9, 8, 7, 6, 5. Kemudian di situ kita mendeklarasikan juga boolean found. Ya. Nah, di sini kita inputkan cein x. X ini dalam contoh ini kita ingin mencari nilai x yang kita inputkan ini ada nggak di di array yang kita sudah buat. Nah, kemudian kita masukkan i sama dengan 0, found-nya false, ya. Kita masuk ke pengulangan, i-nya di sini tadi masih 0, ya. 0 kurang dari nef berarti kurang dari 5, betul ya, true, and not found. Kalau found-nya false berarti not found apa? True ya, Pak. True. Berarti kita punya di sini true and true. Jawabannya apa? Kalau true dan true, berarti kita punya operasi logikanya seperti apa? Kita punya i kurang dari nef-nya true, not found-nya true, dan kita punya relasi dan di situ. Berarti true dan true apa nilainya? True. True, Pak. True. Kalau true berarti yang di dalam ini dijalankan tidak? Di dalam while. Yang di dalam while dijalankan ya, karena nilainya masih true ya. Nah, di sini kalau misalkan angka dengan indeks i sama dengan x, maka kita langsung ganti nilai dari found-nya itu true, ya.
Kalau enggak, kita tambahkan indeksnya. Di bawah if found, berarti kalau true, ya, kalau found-nya true, maka kita cetak X-nya ada di indeks keberapa. Contohnya ini. Dalam kode ini, nilai X yang kita masukkan 4, ternyata nilai 4 itu tidak ada. Di indeks 0 nilainya 9, indeks 1 nilainya 8, sampai indeks 4 nilainya 5. Berarti yang keluar adalah 4 tidak ditemukan. Ini salah satu manfaat untuk penggunaan array. Kita juga bisa misalkan mencari nilai ekstrim. Atau ekstremum itu bisa berarti minimum atau maksimum, ya. Nah, baik di dalam soal UTS nomor 6 dan soal kuis 5 kita kemarin, kita kan ada mencari nilai maksimum dan minimum, ya. Masih ingat? Masih, Pak. Masih, ya. Kalau kita mencari nilai dalam kasus ini kita mencari nilai maksimum, berarti kita deklarasikan variabel maksimum, kemudian i, kemudian nef-nya. Nef-nya ini berarti seberapa banyak array yang terisi, ya. Kemudian array-nya dan isinya. Nah, salah satu algoritmanya kalau kita ingin mencari nilai maksimum dalam suatu array, kita bisa misalkan nilai maksimum itu di awal adalah angka elemen array yang pertama, yaitu pada indeks 0. Jadi kan dalam hal ini nilai maksimumnya awalnya nilai max ini 1. Ya. Kemudian kita punya looping. Setiap looping kita cek kalau nilai maksimum yang sudah kita punya kurang dari angka ke i, ya, maka nilai maksimumnya kita ganti. Nah, di sini tadinya nilai maksimum itu angka ke 0, ya. Berarti nilai max itu 1. Kemudian kita looping mulai dari i-nya 0 berarti masih di sini, ya. Angka ke i-nya 1 berarti kan 1 sama dengan 1. Berarti tidak dilakukan apa-apa di sini, ya. Kemudian kita jalan ke i-nya 1. Angka ke 1 nilainya 3. Padahal nilai max tadi 1. Berarti kan nilai max kurang dari angka ke 1. Maka nilai max itu kita ganti. Jadi sekarang nilai maxnya kita ganti jadi 3. Kemudian naik lagi i-nya jadi 2. Ternyata nilai angka pada indeks 2 itu masih lebih tinggi dari 3. Dari max yang kita punya tadi. Maka nilai maxnya kita ganti. Jadi 5. Indeks i-nya naik, ternyata angkanya lebih kecil daripada nilai max yang kita punya. Berarti kita tidak melakukan apa-apa di situ, ya. Berarti nilai max di sini masih 5. Indeks i-nya naik lagi, ternyata lebih besar, nilai maxnya berubah jadi 18. Kemudian terakhir, pada indeks 5, ternyata nilainya lebih kecil dari max. Berarti kita tidak mengganti apa-apa. Berarti nilai max terakhir ada berapa? 18. 18 yang kita cetak 18. Untuk slide ini udah paham? Sudah bingung, ya? Jadi Pak, yang 6789 itu dia nggak akan dieksekusi atau diapa-apain gitu Pak kan? Bisa dieksekusi. Misalkan ini
tandanya saya ganti I kurang dari sama dengan nef ya. Berarti kan kita panggil sampai ke indeks 6 ya. Cuman masalahnya ketika kita eksekusi bagian sini ya, pada indeks 6 ini kan masih kosong. Seperti contoh yang di sini tadi, ketika masih kosong dia di-assign nilai random ya. Di sini malah nilainya cukup besar ya, 5570644. Kalau dibandingkan dengan 18 itu jauh lebih tinggi kan? Berarti akan ada masalah ketika kita manggil indeks 6, nilai max-nya akan muncul yang tadi 5570644 itu. Padahal yang kita harapkan hanya mencari nilai tertinggi dari yang input yang sudah ada. Nah, maka dari itu harus hati-hati ketika membuat looping ini. Masih ada di tugas 3 kemarin masih ada yang indeksnya mulai dari 1. Itu hati-hati ya, karena pada C++ indeksnya selalu mulai dari 0. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ya, ini contoh hasil running programnya ya di bawah. Materinya cukup segitu, jadi tidak banyak. Kita akan latihan, tapi sebelum ke latihan ini, sebelum ke latihan ini kita coba beberapa kode dulu ya. Saya buka code block saya, sudah kelihatan? Sudah, Seperti biasa Pak. kita langsung new file, empty file, supaya tidak lupa kita langsung simpan, misalkan coba .cpp ya. Ekstensinya jangan lupa .cpp ya. Ada beberapa mahasiswa yang masih menggunakan ekstensi .c. Itu berbahaya karena kalau pakai library IOStream berarti tidak akan bisa jalan. .cpp ya. Kita simpan. Seperti biasa kita mulai dengan ini. Oke, saya ingin membandingkan, tadi kan di sini kita pelajari ada mencari nilai maksimum ya. Ketika di UTS kemarin, kita ada diminta untuk membuat flowchart ya kalau tidak salah, untuk mencari nilai maksimum dari 3 bilangan ya. Jadi misalkan X1, X2, X3. Oke, dengan input yang seperti ini soal UTS kemarin, nomor 6. Kalau kita ingin mencari nilai maksimumnya, seperti apa?
Pakai if ya Pak. Pakai if. Coba bagaimana kira-kira? If X1 besar dari X2 dan X1 besar dari X2. Oke. Salah satu opsinya yang paling sederhana adalah seperti ini ya. X1 lebih dari X2. Mungkin amannya gini aja ya. X1 lebih dari sama dengan X3. Maka kita punya max-nya sama dengan X1. Kurang lebih algoritma yang paling sederhana seperti ini ya. Coba kita jalankan. Misalkan X1-nya 5, X2-nya 1, X3-nya 10. Nilai maksimumnya 10, betul ya? Dan seterusnya. Ada algoritma lain nggak kira-kira? Algoritma lain yang bisa kita lakukan adalah misalkan kita punya max di awal, kita misalkan max itu sama dengan X1. Nah, kemudian kita cek if max itu lebih dari kurang dari sama dengan X2, maka kita ganti langsung max sama dengan X2. Kemudian kita cek lagi apakah max itu masih lebih dari X3. Kalau max-nya masih lebih kecil dari X3, berarti max-nya kita ganti X3. Kira-kira sama nggak algoritmanya? Algoritmanya beda ya, tapi hasilnya kira-kira sama nggak? Halo. Sama atau enggak kita tes saja ya. Misalkan sama seperti tadi. Ternyata kita bisa tetap memunculkan nilai maksimum gitu. Nah, ini kalau kita hanya memiliki tiga angka ya. Tapi kalau kita punya banyak, gimana caranya?
pakai array, Pak. Kalau kita punya banyak, kalau kita buat satu-satu seperti ini kan terlalu panjang ya. Kita bisa langsung buat array ya. Array misalkan langsung kita kita pesan 1000. Kemudian nilai efektifnya seberapa. Untuk inputnya bagaimana? Kalau kita mau inputkan nilainya bagaimana? Ini, Pak. For ya. Pakai looping ya. For apa? Dalam integer di Ya. Dari berapa? nol ya Pak. Dari Dari 0. Dari 0, Pak. sampai Iya, Pak. Kecil dari nol. apa yang dilakukan? Kita input ya. Kita misalkan copy ini aja. Cout X I plus 1. Nah, di sini ada yang kurang nggak kira-kira? Tab-nya, Pak, belum Sisa. dikasih nilai, Pak. Iya. Supaya mudah ya, misalkan nah, ketika kita ingin mencari nilai maksimum, caranya bagaimana? Seperti yang tadi ya kodenya. Langsung max, misalkan kita langsung ke indeks yang pertama, 0. Nah, kita ingin mencoba algoritma yang sama. Berarti kita cukup melakukan pengulangan ya. Kalau kita lihat di situ sebenarnya algoritma ini ya, sama dengan algoritma yang tadi, di mana yang tadi kita menggunakan ini ya, max sama dengan X1. Kemudian kita cek apakah max kurang dari X2. Kalau iya sama, maxnya diganti. Kemudian apakah max kurang dari sama dengan X3? Kalau iya kita update lagi. Ini kan sebenarnya proses yang bisa berulang-ulang. Nah, dengan array ini kita bisa memanfaatkan proses itu dengan lebih mudah menggunakan pengulangan. Berarti kalau seperti ini kita bisa menghapus ini. Tinggal dijalankan programnya. Oh, ada yang kurang. Oh iya. Banyak elemennya 3 misalkan, sama kayak tadi ya. Kodenya sedikit berbeda, di sini kita memanfaatkan array. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan ini saya kasih tanda sama dengan, kira-kira hasilnya akan seperti apa?
Ada angka random ya, Pak? Bisa jadi nilai maksimum yang keluar itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Misalkan sama seperti tadi ya, banyak elemennya 3. Kebetulan di sini nilai maksimumnya masih 10. Supaya lebih jelas mungkin kita cetak aja ya. Cout X ke nef. Kita jalankan lagi. Kita input angka yang sama. Di situ kebetulan nilai yang diinputkan adalah 0. Kalau nilai yang diinputkan tidak 0, ya bisa masalah. Ya. Ini nggak tahu kenapa, mungkin kebetulan di komputer saya agak baik ya komputernya. Jadi dia langsung ngasih nilai 0, jadi untuk nilai maksimum aman. Tapi kalau kita balik misalkan, kita mau mencari nilai minimum. Algoritmanya masih sama, hanya saja kita sedikit berbeda di sini tandanya. Kalau mini, tandanya tinggal dibalik ya. Misalkan kita gunakan ini, kita mencari maksimum kemudian mencari minimum juga secara bersamaan. Kalau kita jalankan programnya, misalkan dengan input yang sama, nilai minimum yang seharusnya kita inginkan berapa? 4, Pak. 4, tapi yang muncul adalah 0. 0. Nah, inilah salah satu alasan mengapa jangan sampai kita mengakses data yang kita tidak deklarasikan atau kita tidak punya sebelumnya, kita belum isi. Ya. Karena itu program masih bisa jalan, tapi hasil tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Waktunya masih panjang, masih 40 menit lagi. Ya. Saya penasaran ini, kalian ini sebenarnya sudah paham atau sudah bingung? Bingung, Pak. Kalau bingung ya bertanya, yang bagian mana yang dibingungkan? Pak. Iya. Tadi kan kalau misalnya di itu kan hasil minimumnya 0 ya Pak. Sedangkan kalau misalnya di yang itu kan 4-nya itu bagaimana Pak solusinya? Ya itu tadi kan itu karena kita memanggil bagian yang di luar dari array yang kita isi ya. Di contoh di slide ini ya. Di sini kan kalau di contoh ini kita hanya mengisi sebanyak 6 slot dari 10 slot yang sudah kita pesan ya. Nah, ketika membuat program tadi, kalau ini saya kasih tanda sama dengan di sini, berarti kan saya memanggil slot yang ke 7 ya, berarti di sini. Nah, slot yang ke-7 ini kan masih belum terisi. Nah, kalau dia belum terisi, komputer itu akan meng-assign, memberikan nilai secara acak. Kalau di contoh yang saya jalankan tadi, kebetulan
ketika kita mencari nilai maksimum, kebetulan pada indeks ke 3 tadi ya, kan indeksnya dari 0, 1, 2. Cuman kita tambahkan, kita panggil yang ketiga juga. Kebetulan pada indeks ketiga nilainya 0. Ketika kita mencari nilai maksimum ya nggak masalah, karena nilai yang kita punya semuanya positif ya. Tapi ketika kita mencari nilai minimum, itu mulai jadi masalah, karena nilai minimum yang seharusnya 4 ternyata malah jadi 0. Kita bisa juga kembali lagi ke contoh yang di sini ya. Yang ada UAS silakan. Ya, kita kembali ke contoh ini ya. Di sini kita memasukkan jumlah mahasiswanya 2. Otomatis masuk akal dong kalau kita hanya bisa mencetak 2 NIM ya, karena jumlah mahasiswanya hanya 2. Tapi ternyata yang di bawah ini algoritmanya meleset sedikit, ada tanda sama dengannya. Berarti di sini kita mencetak sebanyak 3 mahasiswa, padahal kita cuma punya 2 lah. Mahasiswa yang ketiga ini dari mana datangnya? Ini kan berarti mahasiswa yang tidak diharapkan ya, tapi malah tetap maksa datang gitu. Ini harus hati-hati ketika kita menggunakan array, terutama untuk indexing array ini. Sudah menjawab pertanyaannya? Oke, saya anggap sudah menjawab ya. Kalau gitu sekarang kita ke latihan. Silahkan dikerjakan latihan ini, saya beri waktu 10 menit ya. Sambil saya melihat tadi sepertinya ada yang menyampaikan kalau nilainya masih kosong padahal sudah ada. Latihan ini silakan dikerjakan. Nanti 10 menit lagi mungkin ada 1 atau 2 orang yang presentasi.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang untuk kondisi pengguna mengisikan minus 999 itu maksudnya gimana, Pak? Kan kalau kondisi area terisi penuh, maksudnya kan syaratnya itu area itu terisi penuh gitu, Pak. Terus pengguna mengisikan minus Oke. 9. Kalau diingat ketika materi pengulangan, pernah nggak ada latihan untuk mengisi kita input sebanyak-banyaknya sampai user memasukkan angka minus 999. Jadi ini menggunakan pengulangan itu, Pak. Ini bisa pakai, iya betul. Jadi kan kita di awal itu deklarasi array integer ukurannya 100. Nah, kita isi array itu sampai array-nya satu terisi penuh, atau yang kedua user memasukkan angka minus 999. Nah, di situ berarti kita pakai apa? Bisa pakai while, bisa pakai do while ya. Tapi nggak bisa pakai for. Kemudian di situ selanjutnya kita menuliskan ada seberapa banyak elemen yang kita masukkan dan jumlah semuanya. Itu masih mirip dengan latihan ketika pengulangan yang beberapa pekan yang lalu. Nah, untuk yang ketiga itu untuk pencarian seperti algoritmanya di halaman yang sebelumnya. Handout-nya sudah saya share di e-learning, jadi kalau mau lihat slide-nya juga bisa di situ.
Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Belum, Pak. Mau ditambahin waktunya? Pak mau nanya dulu Pak. Yes, silakan. Itu kondisi array terisi penuh itu maksudnya ke 100-nya ya Pak? Terisi atau gimana maksudnya? Iya, maksudnya semua elemen itu 100 elemen itu terisi. Jadi inputannya sampai 100. Iya. Jadi di situ harusnya ada while misalkan i-nya mulai dari 0 berarti while i kurang dari 100 and misalkan input input tidak sama dengan minus 999 gitu. Ada yang sudah bisa? Oke, kalau
Nggak ada, kita latihan bareng-bareng ya. Oke. Kelihatan? Halo. Sudah Pak, sudah kelihatan. Kelihatan, Pak. Sebelum saya mulai, yang sudah nyoba sampai mana? Baru sampai yang totalnya, Pak. Poin kedua, Pak, yang jumlah total. Oke, yang sampai jumlah totalnya, ada yang mau presentasi? Saya boleh. Boleh, silakan. Sebentar, saya stop share screen saya dulu. Iya. Tadi siapa yang mau? Oke. Coba dijelaskan ke teman-temannya. Jelaskan ya, Pak. Iya. Soalnya tadi disuruh buat array yang mana kita sudah menentukan array-nya itu 100. Terus ini saya bingung Pak jelasinnya, Pak. Yang di ini aja, dijelaskan aja pelan-pelan. Gimana ya? Oke, itu kayaknya ada C-in jumlah R itu masih belum jelas ya. Yang atas dulu aja, yang apa? Inputnya dulu aja. Yang dalam while ya, Pak? Iya. Di situ mengapa while I kurang dari 100 dan X tidak sama dengan minus 999. Kan yang di C-in itu, Pak, yang X-nya, Pak. Sedangkan yang I ini untuk sebanyak jumlah array-nya gitu, Pak. Oke. Programnya bisa jalan? Tadi bisa. Ya, sampai sini sekarang semuanya sudah sama nggak sampai di sini? Sampai di baris ke 19. Untuk kalkulator laptop hanya untuk melihat soal. Oke, laptop hanya untuk melihat soal saja. Silakan kalian kerjakan. Jadi fokus pada soal ujian kalian. Saya akan melihat tangan kalian. Ya, ini siapa yang ujian? Fauzi? Kakak tingkat, Pak. Oke. Oh, oke. Aduh, tadi benar. Kok salah? Oke, kalau gitu dari slide-nya, dari semuanya bisa lihat kodenya Fauzi? Bisa, Pak.
Saya bantu jelaskan satu-satu ya. Bisa, Di Pak. situ kan di awal kita diminta mendeklarasikan array integer yang isinya 100 ya, yang slot ada 100 slot ya. Berarti di situ integer, nama variabelnya, nama arraynya di situ pakai huruf A. Kemudian kurung kotak 100. Nah, di sini ada koma x. X ini untuk apa? Kita lihat nanti. Terus di situ ada deklarasi integer i sama dengan 0. Nah, sekarang apa yang Fauzi lakukan di situ pada baris ke-13 ya. While i kurang dari 100 ya. Mengapa kurang dari bukan kurang dari sama dengan kira-kira? Selain Fauzi. Karena mulainya dari 0, Pak. Jadi cuma nyampe 99. Ya, karena kita di situ nanti i-nya hanya diupdate i++ ya, berarti dia maksudnya adalah i naik 1 setiap kali iterasi. Nah, karena i-nya mulai dari 0, indeksnya berarti sampai 99. Maka dari itu i-nya harus kurang dari 100 ya. Di situ ada dan x tidak sama dengan minus 99. Di sini artinya apa? Kita input X dulu. Baru kalau misalkan X-nya langsung minus 999, kita keluar dari pengulangan ini. Nah, cuman di soal latihan tadi, kan seharusnya ketika nilainya minus 999, dia tidak masuk ke array ya. Kalau dia tidak masuk ke array, mungkin sebaiknya Fauzi di sini menambahkan if, akan setelah c-in X, harusnya ada if X sama dengan if X sama dengan minus 999, sudah? Di saya udah, Pak. Oh ya, ini baru keluar. Terus kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Di dalam kurung kurawal itu tuliskan apa? Break titik koma. Nah, setelah kurung kurawal tutup, kasih else. Else, kurung kurawal buka. Nah, itu yang I sama dengan X sama I++ itu dipindah ke situ, ke bagiannya else. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Artinya kita hanya memasukkan nilai X ke dalam array A ketika nilai X-nya tidak sama dengan 999. Tidak sama dengan minus 999. Dan kita update I-nya, kita naikkan I-nya hanya ketika itu juga. Gitu ya. Nah, sekarang ke bawah, di bawahnya baris 25. Oke, kalau seperti ini, kalau dari looping itu, looping yang input tadi, berarti banyak elemen yang dimasukkan ada berapa?
Elemen yang dimasukkan ada sebanyak I ya. Iya, sebanyak I, Pak. Nah, ada selain Fauzi ya. Bagaimana kalau misalkan saya balik baris 21 dan baris 22? Apa akibatnya? Indeksnya berubah, Pak. Indeksnya berubah, maksudnya seperti apa? Iya, Arwin. Inputnya kurang dari kurang satu ya. Ya, kalau misalkan itu saya balik ya, berarti kan ini kan kita naikkan I dulu, baru kita isikan ke A. Kan? Sedangkan I tadi mulai dari berapa? 0. I tadi mulai dari 0. Tapi kalau saya balik, berarti kan I-nya sudah naik dulu. Jadi 1 dulu, baru kita isikan A kurung kotak 1. A pada indeks ke 1. Berarti sampai kapanpun, indeks ke 0 itu tidak akan kita isi. Ya. Jadi disinilah kita harus hati-hati ya melihat indeks ini. Ditambah lagi kalau kita balik tadi ya, I++ dulu baru AI sama dengan X, itu berarti nanti di belakang kita kelebihan 1. Isi array yang kita isi itu bergeser sejauh 1 ke kanan gitu. Harusnya misalkan dari 0 sampai 3, malah yang keisi dari 1 sampai 4. Nah, di sini kode yang Fauzi buat sudah tepat. Jadi jangan dibalik ya. Kalau dibalik nanti malah salah. Nah, terus di situ menghitung apa? Total ya. Berarti kan kita udah cetak berapa banyak elemennya, sebanyak I ya. Total, nah di situ ada proses di baris ke 28 sampai 32. For itu coba ke bawah lagi, Fauzi. Ya, di situ baris ke 33 sampai ke 36. Di situ Fauzi melakukan pengulangan untuk menghitung total ya. Totalnya dijumlahkan terus ya. Totalnya tadi diinisiasi pada baris 27, totalnya sama dengan 0, terus dijumlahkan terus. Di situ untuk sampai menghitung total sudah mengerti? Oke. Sekarang ke problem selanjutnya. Problem selanjutnya adalah mencari sebuah angka dari array itu. Angkanya berapa? Angkanya diinputkan oleh user. Nah, berarti kita tambahkan lagi, misalkan integer apa? Boleh huruf apapun ya. Jangan pakai A lagi karena A itu sudah dipakai jadi array A tadi. Kalau mau pakai huruf A lagi harus huruf kapital. Misalkan C di situ ya. Nah, di bawahnya Anda bisa mengcopy slide nomor 13 ke algoritma itu untuk melakukan pencarian. Slide-nya sudah bisa diakses di e-learning ya, jadi bisa dicari sendiri. Nah, itu untuk latihannya bisa diteruskan sendiri. Fauzi bisa stop sharing screen. Saya mau share screen sekarang. Untuk latihan itu ada yang ditanyakan?
Ya, untuk pencarian ini ya bisa dipakai ya. Kita masih ada waktu 4 menit lagi. Untuk latihan ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan dicoba sendiri bagian yang ketiga ya. Ada tugas terakhir sebelum UAS. Sudah kelihatan tugasnya? Sudah, Pak. Tugasnya adalah membuat sebuah program ya. Seperti tadi mendeklarasikan array of float berukuran 100. Tapi bedanya di sini user memasukkan input dimensi array. Yang mau jadi nav-nya itu jadikan inputan user ya. Nah, kemudian tugasnya adalah setelah menginputkan isi array itu, yang pertama mengurutkan ke dalam array baru ya, dari bilangan terkecil sampai ke terbesar. Yang kedua, mengurutkan dari bilangan terbesar sampai terkecil. Contohnya ada di sebelah kanan bawah ya. Di situ saya masukkan dimensi array-nya 5. Nah, kemudian memasukkan elemen array-nya, pertama masukkan 4, kemudian 8, kemudian 1, 6, 9. Nah, setelah itu saya mengurutkan dari kecil ke besar. Saya tampilkan 1, 4, 6, 8, 9 itu muncul ya. Kemudian setelahnya lagi saya urutkan sebaliknya dari besar ke kecil. Nah, tugasnya ini di situ ada petunjuknya ya. Di awal deklarasikan float bilangan, misalkan namanya bilangan atau terserah ya, 100 dimensi, kemudian input dimensinya, kemudian input array-nya sebanyak dimensinya tadi, kemudian mendeklarasikan misalkan mau deklarasikan disimpan di variabel namanya urut kecil dan urut besar. Kalau di sini maksud saya urut kecil itu urut dimulai dari yang terkecil, kalau yang besar urut dimulai dari yang besar. Kemudian diurutkan, kita mengurutkan disimpan di dalam variabel tadi, urut kecil sama urut besar. Terserah nama variabelnya kalian mau pakai apa terserah. Ada yang ditanyakan dari tugas ini? Izin bertanya Pak, untuk yang elemennya itu kita input sendiri atau gimana? Berarti kan 48169 ini diinput atau Ya, gimana Pak? Kita input sendiri, jadi program sudah dijalankan, terus kita punya cin berapa kali itu pakai for loop. Berarti cin ini itu harus sesuai dengan dimensi array gitu Pak? Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Tugasnya itu ya. Ada yang ditanyakan lagi soal tugas? Boleh materinya tadi kalau masih tiba-tiba kepikiran pertanyaan silakan ditanyakan sebelum saya tutup. Pak, ini mau tanya Pak. Iya. Tugasnya sejenisnya sama ya Pak ya, kayak yang latihan 1 ya Pak? Latihan 1 untuk bagian yang pertama, bagian untuk inputnya mirip, tapi untuk mengurutkannya latihan 1 belum ada ya. Gini aja deh, supaya saya nggak capek ngoreksinya, tugasnya ini berkelompok 2 orang. Berapa orang tadi Pak? 2 orang maksimum, boleh sendirian, boleh berkelompok, maksimum 2 orang. Deadline-nya kapan Pak? Seperti biasa? Deadline-nya seperti biasa hari Selasa depan ya, tanggal
22 Desember pukul 23.59. Untuk Ivan saya minta tolong yang tidak hadir dikabarin ya soal tugas ini ya. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau mengingatkan lagi, bagi yang nilainya masih belum ada, masih kosong tapi merasa sudah mengumpulkan, silahkan boleh email saya atau kirim chat lewat Microsoft Teams ke saya. Ya. Perkuliahan hari ini dulu, hari Rabu depan tanggal 23 Desember itu pertemuan terakhir sebelum UAS dan kita akan ada kuis 6 tentang array. Ya, silakan bersiap-siap. Itu saja hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.